Apa itu pajak? Pengertian pajak secara harfiah, kata pajak tidak jauh berbeda dengan pengertian pungutan karena kata pajak telah kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari dan hampir di semua segi kehidupan mengandung pajak. Menurut Rohmat Soemitro, dalam bukunya Pengantar Hukum Pajak menyebutkan pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Ciri-ciri fungsi dan pendekatan pajak. Ciri-ciri pajak. A. Dasar hukum pajak adalah pasal 23A perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. B. Dalam pembayarannya, pajak tidak ada hubungan kontraprestasi individu. C. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontraprestasi dari negara. D. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu kondisi, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. E. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah jika masih ada di surplus kelebihan untuk public investment. Fungsi pajak. 1. Fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan, negus berfungsi untuk membiayai pengeluaran rutin negara. B. Fungsi pengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. C. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana yang cukup. D. Fungsi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Pendekatan pajak. A. Segi ekonomi. Dalam pendekatan pajak dinilai berdasarkan fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap penghasilan seseorang. B. Segi pembangunan. Pendekatan ini akan dinilai dalam fungsinya dan pengkaji dapat pajak dalam pembangunan. C. Segi penerapan praktis. Pokok pembahasan pada segi penerapan praktis ini adalah kepada siapa yang dikenalkan, apa yang dikenalkan, berapa besarnya. D. Melalui pendekatan hukum lebih menekankan pada perikatan hak dan kewajiban wajib pajak. Retribusi dan sumbangan. 1. Retribusi. Pengertian retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 2. Sumbangan. Menurut Santos Brotodiharjo, dalam sumbangan itu terkandung pemikiran bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya, melainkan hanya sebagian penduduk saja. Kedudukan hukum pajak dalam ilmu hukum. 1. Definisi hukum pajak. Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. 2. Hubungan hukum pajak dengan hukum perdata. Hubungan antara hukum pajak dengan hukum perdata merupakan hubungan yang timbal balik, karena hukum pajak banyak menggunakan istilah yang lazim dipakai dalam hukum perdata. 3. Hubungan hukum pajak dengan hukum pidana. Hukum pajak mempunyai hubungan erat dengan hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kurung KUHP juga banyak dipergunakan dalam perundang-undangan pajak. Teori dan asas-asas pemungutan pajak. Landasan filosofi pemungutan pajak. Mengapa fiskus suatu negara berhak memungut pajak dari penduduknya? Tugas negara pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Syarat pemungutan pajak. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Kedua, pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang. 3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. 4. Pemungutan pajak harus efisien. Dan yang terakhir, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Teori-teori pemungutan pajak. 1. Teori asuransi. Menurut teori asuransi, negara dalam melaksanakan tugasnya atau fungsinya mencakup pula tugas perlindungan terhadap jiwa dan harta benda warga negara. 2. Teori kepentingan. Berdasarkan kepentingan, pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. 3.
Teori kewajiban pajak mutlak atau teori pengorbanan atau teori bakti organis Tartly dan berpendirian bahwa tanpa negara maka individu tidak mungkin bisa hidup bebas berusaha dalam negara. 4. Teori gaya Bell. Teori gaya Bell merupakan teori yang termasuk modern di mana tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek tersebut sebagai dasar keadilannya. 5. Teori gaya Pikul. Pemungutan pajak menurut teori gaya Pikul harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak atau individu. Asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas kesesuaian. Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak, dalam setiap warga negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara yang sebanding dengan kemampuan atau penghasilan mereka. Yang kedua, asas kepastian. Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak. Yang ketiga, asas menyenangkan. Pajak yang seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi wajib pajak. Yang terakhir, asas efisiensi. Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari penerimaan pajak. Jadi, kesimpulan yang dapat kita simpulkan, ruang lingkup perpajakan adalah pengelolaan dan pengaturan pajak yang meliputi pengumpulan pajak langsung dan tidak langsung, pengelolaan objek pajak, serta penerapan prinsip perpajakan untuk menjalankan fungsi pengumpulan dana negara, pengaturan ekonomi secara efektif.